Saudara sekalian, pembahasan kita adalah HPP, harga pokok penjualan. Berbicara tentang harga pokok penjualan, maka yang pertama kita bahas adalah pengertian dan ruang lingkup harga pokok penjualan. Secara pengertian, harga pokok penjualan kita ambil dari kata penjualan. Penjualan artinya ada kegiatan menjual barang. Ada barang yang dijual. Kalau begitu, menunjukkan bahwa harga pokok penjualan ini artinya harga pokok barang yang dijual. Dengan demikian, kita dapat mengetahui keuntungan yang didapatkan perusahaan dari barang yang dijual. Contohnya misalnya, barang dibeli dengan harga 2 juta rupiah. Kemudian Anda sebagai penjual atau perusahaan dagang menjual barang tersebut yang dibeli dengan harga 2 juta, dijual dengan harga 2 juta 100, 2,1. Berarti secara asumsi Anda akan mengatakan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000 dari kegiatan penjualan tersebut. Asumsi ini benar, tetapi tidak selamanya juga benar. Mengapa? Karena jika barang yang dibeli tersebut ada ongkos pengirimannya dari penjual kepada Anda atau dari agen ke toko Anda sebesar Rp100.000, maka harga belinya sebetulnya ditambah Rp100.000. Dan jika Anda jual dengan 2,1, maka keuntungannya nihil atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Oleh karena itu, perhitungan harga pokok penjualan menjadi penting karena harga pokok penjualan ini tidak hanya harga pembelian sebuah barang yang dihitung, tetapi juga biaya-biaya yang diakibatkan dari kegiatan pembelian barang dagang. Termasuk kegiatannya adalah ongkos angkut pembelian. Kemudian, sebagai asumsi pertama yang perlu disimpan dulu sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, bahwa harga pokok penjualan ini untuk mengetahui harga pokok atau harga modal barang yang dijual. Seperti itu. Simpan saja dulu sebagai asumsi pertama sebelum kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian, berbicara tentang ruang lingkup, maka ruang lingkup harga pokok penjualan ini hanya ada di perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Harga pokok penjualan atau HPP tidak ada di perusahaan jasa. Berhubung pada video ini kita berbicara tentang perusahaan dagang, maka kita akan membahas HPP yang ada di perusahaan dagang. Sebagaimana yang telah kita ketahui semua bahwa perusahaan dagang kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian barang dagang dan menjual barang dagang tersebut. Sehingga selisih antara harga pembelian dengan harga jual merupakan keuntungan. Tetapi tidak hanya itu saja, harga pembelian ini akan diperhitungkan dengan semua biaya-biaya yang mengakibatkan terjadinya pembelian. Perhitungan tersebutlah yang merupakan bagian dari kegiatan menghitung harga pokok penjualan. Seperti itu. Saudara sekalian, ini juga menjadi sebab mengapa di perusahaan dagang, 2 di antara jurnal khususnya adalah jurnal khusus pembelian dan jurnal khusus penjualan. Salah satu tujuannya adalah jurnal khusus pembelian untuk mencatat semua transaksi pembelian yang nanti akan diposting ke buku besar pembelian. Rekapitulasi transaksi yang tercatat di jurnal pembelian dan diposting ke buku besar pembelian akan menjadi bahan untuk menghitung harga pokok penjualan. Di samping itu, data yang juga diperlukan untuk menghitung HPP adalah data penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dibuatlah secara khusus yang disebut dengan jurnal khusus penjualan
yang semua data transaksi di jurnal khusus penjualan akan diposting ke buku besar penjualan. Di antara tujuannya sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa data penjualan di buku besar penjualan akan menjadi bahan untuk menghitung harga pokok penjualan. Untuk memahami peran dan fungsi jurnal khusus pembelian dan jurnal khusus penjualan dalam melakukan pencatatan yang akan diposting ke buku besar masing-masing akan diketahui secara jelas ketika kita sudah memasuki praktikum. Karena pada saat praktikum, data pembelian dan data penjualan menjadi rujukan penting atau menjadi data yang penting untuk menentukan berapa harga pokok penjualan. Seperti itu. Saudara sekalian, sekarang kita akan fokus membahas tentang pembelian di perusahaan dagang. Yang dalam hal ini adalah pembelian barang dagang. Biasanya kita mendengar kegiatan perusahaan adalah pembelian barang dagang, kemudian pembelian kertas HPS, pembelian laptop, pembelian mobil di perusahaan dagang. Tetapi perlu diketahui tidak semua kegiatan pembelian ini diakui dan dicatat di buku besar pembelian atau merupakan bagian daripada pembelian di perusahaan dagang. Barang-barang yang 3 ini dalam lingkaran merah ini ada syaratnya untuk bisa diakui sebagai pembelian di perusahaan dagang. Karena yang dimaksud pembelian ini atau yang berhak dan boleh dicatat di jurnal khusus pembelian yang nanti datanya akan diposting ke buku besar pembelian hanya barang-barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali sebagai kegiatan di perusahaan dagang tersebut. Contohnya sebagai berikut. Misalnya mobil. Mobil jika dibeli untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, maka dicatat di akun kendaraan. Kendaraan merupakan klasifikasi dari aktiva tetap. Aktiva tetap syaratnya masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Mobil jika dibeli oleh perusahaan dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, tentu saja secara ekonomis masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu dicatat di aktiva tetap dengan nama akun kendaraan. Di mana mobil dengan nama akun kendaraan yang merupakan klasifikasi aktiva tetap akan dilaporkan di laporan keuangan. Saudara sekalian, laporan keuangan yang kita ketahui pertama adalah laporan laba rugi. Data dari laporan laba rugi akan masuk ke laporan perubahan modal. Kemudian posisi ekuitas atau modal di laporan perubahan modal akan diposting ke neraca. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Kemudian yang kelima catatan atas laporan keuangan. Pertanyaannya adalah, kira-kira mobil yang dicatat di akun kendaraan dengan klasifikasi di aktiva tetap apakah dicatat di laporan laba rugi atau dicatat di laporan perubahan modal atau mungkin dicatat di neraca atau di laporan arus kas? Maka jawabannya adalah kendaraan ini dilaporkan di neraca di posisi aktiva tetap. Perbedaannya, mobil yang boleh dicatat sebagai pembelian adalah mobil yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali oleh perusahaan. Berarti perusahaan yang berhak mencatat mobil sebagai barang dagang adalah perusahaan yang memang transaksinya jual beli mobil. Saudara sekalian, bukan berarti semua mobil dicatat sebagai barang dagang. Karena mobil di perusahaan yang memang transaksinya adalah jual beli mobil yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tetap dicatat sebagai
kendaraan yang dilaporkan di neraca. Misalnya, mobil yang digunakan oleh marketing untuk melakukan transaksi dengan customer, atau mobil dinas yang dipakai oleh manajer perusahaan. Sebuah perusahaan jual beli mobil, maka mobil tersebut dicatat di neraca di akun kendaraan sebagai aktiva tetap. Adapun mobil yang untuk dijual dicatat sebagai barang dagang sebagaimana yang telah saya jelaskan. Contoh selanjutnya adalah laptop. Laptop yang digunakan untuk kegiatan transaksi perusahaan, misalnya mengetik surat atau membuat faktur atau membuat laporan, dicatat di akun peralatan. Akun peralatan yang dapat dicatat di akun peralatan, persyaratannya adalah barang tersebut masa manfaatnya atau digunakan yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun dan dicatat di neraca sebagai aktiva tetap. Adapun laptop yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali, maka dicatat sebagai barang dagang di perusahaan atau toko elektronik yang memang memperjualbelikan laptop. Sebagaimana gambar ini. Maka laptop yang ada di sini dicatat sebagai barang dagang yang dilaporkan di neraca dengan klasifikasi aset sebagai aset lancar atau aktiva lancar. Adapun laptop yang ini dicatat sebagai peralatan di akun aktiva tetap karena digunakan dalam kegiatan perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, gambar yang ketiga ini, saudara tentu sudah mengetahui apakah desktop yang ada di sini atau komputer dalam ruangan ini yang jumlahnya cukup banyak dicatat sebagai aset tetap di peralatan dan dilaporkan di neraca atau dicatat sebagai barang dagang. Tentu saja jawabannya adalah desktop yang ada di ruangan ini dicatat sebagai peralatan dengan klasifikasi aktiva tetap karena digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dan desktop yang ada ini tentu saja bukan untuk dijual tetapi untuk digunakan sebagaimana posisi penyusunannya ini yang kita lihat, bukan barang dagangan. Berbeda dengan gambar sebelumnya yang ini diakui sebagai barang dagangan. Adapun laptop yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tentu saja diakui sebagai peralatan dengan klasifikasi aktiva tetap. Oleh karena itu, perlu saudara pahami meskipun barangnya sama, akan berbeda pencatatannya tergantung dengan pemanfaatannya atau tujuan dibelinya sebuah barang. Laptop yang dibeli dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan akan dicatat sebagai peralatan yang dilaporkan di neraca. Adapun laptop yang dibeli untuk dijual kembali oleh perusahaan elektronik atau toko elektronik, maka akan dicatat sebagai barang dagang di jurnal khusus pembelian yang nantinya akan berdampak terhadap perhitungan HPP. Pembahasan ini sudah dianggap saudara sekalian sudah mengerti dan memahami dengan baik. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan untuk menjelaskan contoh yang ketiga, perlu saya sampaikan tujuan dari penjelasan saya terhadap materi ini tentang syarat dan ketentuan pengakuan barang yang dicatat di jurnal khusus pembelian yang nantinya akan diposting di buku besar perusahaan dagang dengan syarat diakuinya di aktiva tetap atau aktiva lancar atas suatu barang atau produk. Adalah agar Anda dapat membedakan apa saja syarat dan ketentuannya serta mampu menganalisis setiap barang dalam pencatatannya. Apakah barang tersebut dicatat di aktiva lancar sebagai
perlengkapan atau di aktiva tetap sebagai peralatan atau sebagai kendaraan yang nantinya dilaporkan di neraca. Baik, sekarang kita lanjutkan. Contoh yang ketiga yaitu kertas HPS. Kertas HPS yang digunakan perusahaan untuk melakukan transaksi atau membuat laporan atau untuk print hal-hal yang terkait dengan kegiatan perusahaan dagang, maka kertas tersebut dicatat di akun perlengkapan sebagai aktiva lancar yang dilaporkan di neraca. Ilustrasinya sebagai berikut. Kertas ini jika dibeli untuk tujuan digunakan sendiri dalam kegiatan operasional perusahaan, maka dicatat sebagai perlengkapan dan diakui sebagai aktiva lancar di neraca. Karena syarat pengakuan aktiva lancar untuk akun perlengkapan adalah masa manfaatnya atau masa pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Biasa juga disebut barang habis pakai. Tetapi jika kertas ini untuk dijual, maka statusnya sebagai barang dagangan. Sehingga ketika perusahaan dagang melakukan pembelian kertas HPS yang tujuannya untuk dijual kembali, dicatat di jurnal pembelian sebagai barang dagangan, bukan dicatat sebagai perlengkapan. Seperti itu. Tujuannya ini saya jelaskan agar Anda dapat membedakan walaupun dengan barang yang sama, yaitu kertas HPS ini yang diakui sebagai perlengkapan dan yang diakui sebagai barang dagangan. Dan ini tentu mudah saja untuk memahaminya. Yang jelas jika barang tersebut digunakan untuk kegiatan perusahaan, maka akan diakui sebagai perlengkapan. Mengapa perlengkapan? Karena masa pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, termasuk dalam klasifikasi aktiva lancar yang dilaporkan di neraca. Selanjutnya, pembahasan kita terkait dengan barang dagang. Jadi, mobil, saudara sudah mengetahui perbedaannya. Mobil yang dicatat di posisi akun kendaraan, laptop yang dicatat di peralatan, dan kertas HPS yang dicatat di perlengkapan. Yang semuanya ini, ketiga-tiganya ini merupakan bagian dari akun yang dilaporkan di neraca. Dan yang ketiganya ini pula dapat dicatat di jurnal pembelian sebagai barang dagang jika memang perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memperjualbelikan kertas HPS atau toko elektronik yang menjual laptop atau perusahaan yang menjual mobil. Yang memang kegiatan utamanya adalah perdagangan mobil atau perdagangan laptop dan sejenisnya atau toko ATK. Maka dapat dicatat di akun barang dagang. Kemudian, terkait dengan akun barang dagang ini, data pembelian inilah yang nantinya menjadi bahan untuk menghitung HPP, harga pokok penjualan. Dampaknya adalah HPP akan dilaporkan di laporan laba rugi. Bisa Anda bayangkan jika terjadi kesalahan perhitungan HPP, maka akan mengakibatkan laporan laba rugi perusahaan juga salah. Dan jika laporan laba rugi salah, maka laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas juga akan salah. Dan jika laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas salah, maka sudah pasti neracanya juga akan salah.
Meskipun neracanya balance belum tentu benar, apalagi jika neracanya tidak balance. Sehingga pembahasan kita tentang pembelian di perusahaan dagang saya kira cukup, dan saya kira saudara sudah bisa memahami perbedaan antara pembelian barang dagangan dengan pembelian perlengkapan atau peralatan atau kendaraan yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kesimpulannya untuk pembahasan ini, tidak semua barang yang dibeli oleh perusahaan dagang dicatat di jurnal pembelian. Jangan sampai terjadi kekeliruan dalam pencatatan. Bukan berarti semua pembelian yang dilakukan, apakah pembelian kertas HPS, pembelian laptop, atau pembelian mobil, semua dicatat di jurnal khusus pembelian. Maka jawabannya belum tentu. Boleh dicatat di jurnal khusus pembelian jika terkait, tetapi bukan di akun pembelian. Karena akun pembelian ini akan diposting ke buku besar pembelian, yang semua yang dicatat di buku besar pembelian adalah barang dagangan. Data di buku besar barang dagangan nanti, pembelian barang dagangan maksudnya, menjadi acuan dalam menghitung HPP. Yang HPP, sebagaimana yang telah saya jelaskan, akan mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan. Saudara sekalian, kita lebih membahas secara khusus lagi terkait dengan pembelian. Hal lainnya yang terkait dengan pembelian adalah ketika saudara membeli barang, katakanlah A ini adalah penjual atau agen dan B ini adalah perusahaan Anda. Ketika saudara memesan barang dari agen atau dari pabrik untuk dikirim ke B yang merupakan perusahaan Anda, tentu ada kegiatan transportasi perpindahan barang dari A ke B, dari agen ke toko Anda atau dari pabrik ke toko Anda. Yang akan kita bahas adalah proses perpindahan barang ini. Saudara mesti paham apa yang dimaksud dengan FOB shipping point dan FOB destination point. Kita akan bahas perbedaan kedua ini. Pertama, FOB shipping point maksudnya transaksi jual beli terjadi di tempat penjual atau agen atau pabrik. Sehingga ongkos pengiriman dari gudang penjual ke gudang Anda atau ke toko Anda menjadi tanggung jawab Anda sebagai pembeli. Yang ongkos pembelian itu akan dicantumkan di transaksi pembelian. Misalnya, harga satu truk ini, harga barang satu truk 100 juta rupiah yang Anda beli dari penjual dan ongkos pengirimannya atau ongkos truknya sebesar 10 juta rupiah, maka yang Anda akui untuk dicatat di HPP sebesar 110 juta rupiah dengan rincian harga barang atau pembelian 100 juta rupiah ditambah ongkos angkut sebesar 10 juta rupiah. Dan FOB shipping point ini jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan, misalnya dari kota A, dari perusahaan A, kota di perusahaan A berada, dikirim ke tempat Anda, dan di perjalanan terjadi kecelakaan, maka kecelakaan tersebut menjadi risiko Anda dan tanggung jawab Anda jika terjadi kerugian. Atau misalnya truknya ini terjadi penjarahan di jalan atau dirampok misalnya, maka
yang bertanggung jawab Anda sendiri, dan risiko yang terjadi tanggung jawab Anda. Penjual tidak bertanggung jawab karena transaksi diakui terjadi di gudang penjual. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah FOB Destination Point. FOB Destination Point, transaksi jual beli terjadi di pembeli, yaitu di sini, di kota B, atau di perusahaan Anda, atau di toko Anda. Ketika Anda memesan produk atau barang dari agen atau pabrik, maka pihak penjual akan mengirimkan barang pesanan Anda ke tempat Anda. Misalnya, jika Anda mengambil sendiri barang di penjual dengan perjanjian FOB Shipping Point, harganya 100 juta rupiah. Tetapi jika diantarkan barang tersebut oleh penjual, maka harganya bukan 100 juta, tetapi Anda mesti membayar 120 juta rupiah. Mengapa lebih mahal? Karena proses perpindahan barang ini dari A ke B tentu membutuhkan biaya. Maka biaya itu sudah termasuk dalam perhitungan yang harus Anda bayar kepada penjual karena penjual yang mengantarkan barang tersebut ke tempat Anda. Berbeda jika barang itu Anda jemput sendiri. Dan jika terjadi kecelakaan di perjalanan dari A ke B, dari penjual ke pembeli yang dalam hal ini adalah Anda melakukan pembelian barang dagangan, kecelakaan yang terjadi di perjalanan ini menjadi tanggung jawab penjual karena belum diakui terjadinya transaksi serah terima barang dari penjual ke pembeli yang dalam hal ini pembelinya adalah Anda. Seperti itu. Biasanya dalam transaksi perusahaan dagang akan terjadi kesepakatan di awal. Apakah perjanjiannya dengan FOB Shipping Point atau Destination Point? Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Setelah disepakati sistem serah terima barangnya, maka akan dilakukan pengiriman barang atau penjemputan barang dagangan sesuai dengan kesepakatan di antara kedua pihak, yang dalam hal ini pabrik atau penjual dan Anda sebagai pembeli barang dagangan. Saudara sekalian, mengapa hal tersebut dijelaskan? Karena ongkos angkut pembelian barang dagangan merupakan salah satu bagian yang akan dihitung di harga pokok penjualan. Jika tidak ada ongkos angkut pembelian, maka dikosongkan. Tapi jika ada, mesti dilakukan perhitungan di harga pokok penjualan. Sehingga harus dihitung dengan baik dan teliti, karena jika salah dalam menghitung HPP, maka dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sebagaimana dampak dari HPP ini akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya, barang yang telah dibeli, katakanlah tadi sudah terjadi transaksi pembelian antara Anda dengan penjual dan barang sudah Anda terima, apakah kesepakatannya FOB Shipping Point atau FOB Destination Point, yang jelas barang sudah diterima. Ketika barang sudah diterima, maka akan disimpan di gudang barang. Tentu ini terjadi di perusahaan-perusahaan besar biasanya yang memang ada khusus gudangnya untuk menyimpan barang atau produk yang akan dijual. Proses penyimpanan barang di gudang tentu tidak sembarangan. Arsip kertas saja, arsip laporan, arsip faktur, nota, surat perjanjian, dan seterusnya disimpan dengan baik dan disusun dengan sangat rapi, apalagi jika barang dagangan. Tentu ada metode dan cara penyusunannya atau cara penyimpanannya, dan itu akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Saudara sekalian, ini adalah ilustrasi kompleks pergudangan. Kurang lebih seperti inilah ilustrasinya. Ketika barang-barang datang, maka akan disimpan di gudang dan dilakukan pencatatan sesuai dengan jenis, bentuk, dan sifat barang tersebut. Yang metode pencatatannya, sebagaimana yang saya sudah katakan,
akan kita bahas di pembahasan berikutnya tentang persediaan.